Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk sejenak dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang teragung, yaitu ilmu yang manfaat. Alhamdulillah, kita dapat mengawali waktu pagi ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kita mulai bertebaran di muka bumi mencari keutamaan Allah. Alhamdulillah, keutamaan yang paling pertama kita cari di pagi hari ini adalah keutamaan yang menghantarkan segala sesuatu kepada keutamaan. Apapun di dunia ini akan menjadi utama apabila dihiasi dengan ilmu yang manfaat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi, fantashiru fil ard. Ya, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah diselesai, apabila salat telah usai dilakukan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah oleh kalian keutamaan Allah, wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah kalian mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Sekali lagi, tidak diragukan bahwa keutamaan di atas seluruh keutamaan yang akan menghadirkan dan mendatangkan dan membawakan kepada kita segala keutamaan adalah keutamaan ilmu. Ya, siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Allah tentang dahulu ketika diturunkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa 'allamak wa anzalna 'alaikal kitab, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami ajarkan, kami ta'limkan kepada engkau wahai Muhammad apa-apa yang kau dahulunya tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah keutamaan Allahmu, keutamaan Allah untukmu, 'azima, sangat besar. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, sekali lagi ini adalah taufik, pertolongan
ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dimudahkan. Alhamdulillah, semoga kita bisa terus istiqamah setiap pagi, ya, berusaha untuk menambah keutamaan kita dengan menambah perbendaharaan ilmu kita, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ya, ilmu yang menghantarkan kita kepada cahaya dunia dan akhirat kita insyaallah. Hafidhakumullah jami'an. Semoga Allah SWT menjaga kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan melanjutkan masih dalam pembahasan bab al-muraqabah, ya, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa menghadirkan Allah dalam segala hiruk pikuk kehidupannya, yang hanya dengan itu kita akan semangat. Hanya dengan itu kita akan semangat, baik dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan ramai, ya, dan hanya dengan itu kita akan istiqamah. Hanya dengan menghadirkan Allah dalam segala hiruk pikuk kehidupan kita, ya, kita akan istiqamah, ya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan derajat ihsan atau muraqabah seseorang akan terjaga dari segala keburukan. Ya, seseorang akan terjaga dari segala keburukan di atas keyakinannya bahwasanya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa bersamanya ada Allah, meyakini senantiasa Allah melihatnya, mendengarnya, mengetahui segala, yaitu hiruk pikuk kehidupannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bab ini sangat darurat, penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, hadis yang akan kita bahas insyaallah hadis ke-7 dalam bab ini dan hadis ke-66 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang membawa kitabnya silakan bisa sambil disimak. Sekali lagi, hadis ke-66 atau hadis ke-7 dalam bab muraqabah. 66 dalam bab adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qala al-muallif rahimahullah, an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus, dari sahabat mulia yaitu Abu Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu an. Semoga Allah senantiasa meridhoinya dan meridhai seluruh sahabat juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, al-kayyis, ya, man dana nafsahu, al-kayyis man dana nafsahu, orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang beruntung, ya, orang yang cerdas, orang yang beruntung. Man dana nafsahu adalah orang yang senantiasa mengekang hawa nafsunya, ya, menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Allahu akbar. Dan senantiasa terus beramal, beretos untuk persiapan hari setelah kematian. Wal ajizu, adapun orang yang lemah, orang yang rugi,
Al-ajiz, orang yang lemah, yang tidak cerdas. Man ittaba'a nafsahu hawah, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, senantiasa dia mengikuti segala apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, sementara dia berangan-angan berharap keselamatan dari Allah. Sementara dia berangan-angan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia terlebih di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat yang sedikit, hadis yang sangat pendek, tapi subhanallah memberikan kepada kita pencerahan tentang kaidah dalam kehidupan kita. Kaidah yang sangat kuat, kaidah yang sangat pasti, dan kaidah yang sangat benar, dan memiliki makna yang sangat dalam. Di mana Nabi SAW bercerita tentang dua perangai manusia, dua sosok manusia. Pertama, yang diistilahkan oleh Nabi dengan al-kayyis. Al-kayyis yaitu orang yang cerdas, orang yang beruntung. Ya. Yang kedua al-ajiz, orang yang lemah. Orang yang lemah plus tentu saja merugi. Maka subhanallah, ya, dua kriteria ini dua-duanya disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang pendek ini. Baik. Kata Nabi SAW, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang beruntung, orang yang kuat, itu mandana nafsah, yang senantiasa mampu melawan hawa nafsunya, melawan ya gejolak keinginan jiwanya yang didorong oleh faktor intern ya jiwa dirinya yang dikenal dengan hawa nafsu. La ilaha illallah. Ya. Sementara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sunnatullah, takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita hawa nafsu. Al-hawa, yang keumuman cenderungnya hawa nafsu tersebut sebagaimana Allah kabarkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu senantiasa mendorong kita, menarik kita dan mengajak kita serta menyemangati kita untuk menuju kepada keburukan yang indah-indah. Ya, di pandangan mata, di pandangan di dalam yang didengar oleh telinga, sementara subhanallah apa yang diinginkannya dari keindahan tersebut, keindahan yang terkadang atau umumnya melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa hawa nafsu ini jangan lupa diusung oleh faktor eksternal. Ya, diusung oleh faktor eksternal. Apa itu? As-syaitan. Syaitan senantiasa mengembusi hawa nafsu kita, membuat yang buruk itu menjadi indah, yang jelek menjadi bagus, sehingga yang halal, yang haram menjadi halal, yang maksiat dibuat lezat. Ya, begitulah kamuflase syaitan. Sebagaimana dahulu Adam alaihissalam dikamuflase, ditipu oleh syaitan, ya, agar tidak Allah katakan jangan kau dekati apalagi makan pohon ini di surga. Tapi syaitan buat bagaimana Adam terpincut dengan pohon tersebut. Akhirnya qadarullah
Akhirnya Adam pun tergoda. Ya, faktor eksternal yaitu syaitan yang senantiasa mengembuskan ke dalam hawa nafsu kita. Ya, dan syaitan tidak suka kalau kita di atas ketaatan kepada Allah. Syaitan sukanya kita lalai. Syaitan sukanya kita bersantai-santai, bersenang-senang dengan dunia, ambisi dan ambisi. Syaitan sukanya kita melampaui batasan-batasan Allah. Yang perintah ditinggalkan, yang larangan ya dilakukan. Dibuat indah, dibuat nikmat, dibuat fata morgana. Maka subhanallah, dua faktor ini yang tidak akan bisa terpisah. Karena hawa nafsu kalau dilawan dengan ilmu, insya Allah akan terkekang. Hawa nafsu kalau dilawan dengan akal yang sehat. Contoh akhi, maaf ya, contoh kecil saja. Orang minum khamar. Gimana? Hawa nafsu apa ilmu? Hawa nafsu. Minum khamar, narkoba lah sekarang. Ya, hawa nafsu. Ya. Yang kalau dia jangan ilmu, akal saja. Ya, dimana kalau dia fikirkan secara nurani yang suci, akal yang sehat, fitrah yang benar, bahwasanya khamr yang dia minum bukan akan membawa kebaikan, bahkan kerusakan pada dirinya. Khamr itu merusak sel-sel otak. Sementara otak itu Masya Allah anggota tubuh yang sangat berharga. Kita apapun aktivitas butuh otak yang sehat. Baik aktivitas dunia, bagaimana antum bisa cari nafkah, bagaimana antum bisa interaksi baik dengan anak, dengan istri, kalau atau otak antum konslet. Apalagi urusan agama. Kita tahu semuanya di dalam ibadah, ya, di antara syarat ibadah apa? Muslim berakal. Tapi kalau anda pecandu narkoba, akalnya akan hilang. Ini minal konslet. Ya? Makanya Allah sempat larang dulu, ya, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian salat, dekati salat dalam keadaan kalian mabuk, karena kalian tidak akan sadar kalian ngomong apa, nanti ngelantur. Baca Al-Fatihah ternyata dia goyang dompet. Ya, bersenandung nyanyi. Na'udzubillah. Tuh lihat, akal. Ya. Contoh kecil lagi, maaf ya, ngerokok. Demi Allah, saya yakin bahwasanya rokok itu hawa nafsu. Rokok itu hawa nafsu. Coba pakai akal saja. Ya. Maka dari berbagai sisi pasti akal kita menolak. Akal yang sehat. Didorong dengan fitrah yang suci. Ya. Dimana tentunya subhanallah, apa keuntungan dari rokok akhi? Hanya hawa nafsu saja. Uang habis, mulut bau, kenyang tidak. Ya. Bahayanya iya. Bahkan bukan hanya membahayakan orang lain, diri sendiri, bahkan dia bisa membahayakan orang lain. Adakah tadi kita pakai akal kita saja, maka subhanallah ma'asal muslimin, kita akan bisa tahan hawa nafsu. Apalagi apabila kita lawan dengan ilmu. Karena musuh hawa nafsu dan musuh syaitan adalah ilmu. Ya, adalah kekuatan ilmu. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, subhanallah, semoga Allah menundukkan hawa nafsu kita. Saya dan Anda dan saya, tidak ada yang merasa aman dari godaan hawa nafsu yang di-move oleh syaitan. Makanya begitu hebat Pak Bu, ikhwan, janji Allah. Lihat dalam surat An-Nazi'at di akhir. Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Barang siapa yang senantiasa takut
mengingat satu saat dia akan berdiri di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah. Akan berdiri di hadapan Allah, mau tidak mau personal kita, setiap personal, setiap individu akan berdiri satu persatu di hadapan Allah dan dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia senantiasa berusaha menahan hawa nafsunya. Dia kekang, dia jaga agar tidak dituntun, agar tidak ditarik, agar tidak dijerumuskan oleh hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Hawa nafsu, la ilaha illallah. Ya, yang harus senantiasa kita pegang dada kita. Gunakan akal kita yang sehat. Kuatkan ilmu kita. Dan teruskan meminta kepada Allah agar ditetapkan di atas ketaatan. Maka insya Allah. Dan butuh perjuangan. Untuk melawan hawa nafsu akhi, butuh jihad. Maka sebetulnya jihad itu ada dua, ikhwan. Jihad melawan musuh yang ada pada diri kita, dan jihad melawan musuh yang di luar jiwa kita. Musuh di luar jiwa kita, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara. Tapi ingat, itu di luar tubuh kita. Ada musuh di dalam diri kita. Ya, ada musuh yang akan menghancurkan diri kita, agama kita, kepribadian kita, yang menghancurkan sumber kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, yaitu hawa nafsu. Maka kalau antum bilang jihad, demi Allah, ya, jihad yang paling pertama yang harus antum tundukkan, yang antum harus kalahkan adalah hawa nafsu dan syaitan kita, dan syaitan yang ada di sekitar kita. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, gitu. Nah, kata Nabi SAW, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang kuat, orang yang beruntung, mandana nafsahu, yang bisa melawan, memengkang, membatasi, menghalangi hawa nafsunya. Ya, wa amila lima ba'dal maut, sehingga dia terus beretos, terus berbuat, terus bekerja. Dalam detiknya yang berjalan, dalam detiknya yang berlalu, hitungannya bukan jam akhir, hitungannya bukan hari, hitungannya bukan minggu, hitungannya bukan bulan. Tapi orang yang cerdas hitungannya detik. Tidak ada detik kecuali dia di sana terus beretos, bekerja dan berbuat dan beramal untuk persiapan setelah di kematiannya. La ilaha illallah. Untuk persiapan setelah kematiannya. Karena negeri ini bukan negeri untuk berleha-leha. Negeri ini bukan negeri untuk menyia-nyiakan waktu. Mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwanya. Mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Segala panggilan hawa nafsu dan setan dia ikuti. Berhura-hura, bersenda gurau. Hanya sekedar cekakak cekikik, hanya sekedar glamor urusan-urusan dunia lah. Karena dunia ini ma'asyal muslimin, subhanallah. Ya, dunia ini kita ini yakin tapi kita ini kadang-kadang lupa. Yakin tapi banyak lupa. Pertama, bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ya, darul fana, negeri yang fana. Subhanallah. Berapa sih jatah antum umur di dunia ini? 100 aja udah mantap banget.
100 tahun aja. Coba sekarang yang umurnya sudah berapa? Saya qadarullah hari ini 41 tahun. Anda berapa? Anda 50? Anda 60? Hitung aja sisanya berapa. Sementara kata Nabi SAW, umra ummati, standar umur umatku secara umum, baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Wa qalilun, dan sangat sedikit man yajuzu dzalik, yang melewati umur itu. Ada sih lebih dari 70 sampai 80 sampai 100 ada, tapi qalil, little. Ya, saya buka aja biar enggak mau. Ya, tapi sangat sedikit sekali kata Nabi SAW. Wa qalilun, dan sangat sedikit sekali man yajuzu dzalik, yang bisa melewati itu. Ayo ikhwan, Masya Allah. Ya. Sementara ma'asyiral muslimin, ada kehidupan setelah ini, wajib Anda yakini. Ada kehidupan setelah ini yang masih ada dua kehidupan. Kehidupan pertama semi abadi. Artinya sangat lama. Yang kedua kehidupan abadi. Kehidupan abadi. Semi abadi adalah alam barzakh, alam kubur. Ya Allah. Kemarin saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan adik-adik kita, ya Allah, masih bercengkrama bersama kita. Sekarang sudah lewat. Sudah tinggal di negeri semi abadi. Kita ini nunggu daftar apa? Akhi, saya ingin tanya, kematian itu daftar urut apa daftar cabut? Jamaah. Kematian itu daftar urut apa daftar cabut? Daftar cabut. Kalau daftar urut tentunya yang lebih tua lebih duluan mati. Saya belakangan. Daftar urut namanya. Tapi kan daftar cabut, asal cabut aja. Ya kan? Yang bayi mati, yang muda belia mati, yang parobaya mati, yang tua apalagi? Ya Allah. Ya. Pindah ke negeri semi abadi. Bayangkan Nabi SAW hidup di atas bumi cuma 63 tahun. Rasulullah jatah hidupnya cuma 63. Di bawah bumi sudah 14 abad belum selesai. Ya Allah. Ya. Belum lagi setelah itu kita menghadapi negeri huru hara yang lebih dahsyat. Dan tidak ada ujungnya setelah ditiup sangkakala, yaitu hari kiamat. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara persiapan untuk bisa selamat bahagia di negeri tersebut adalah di sini, bukan di sana. Tidak ada persiapan di sana. Siapa yang tidak punya persiapan di sini, maka terlambat. Dan siapa yang memiliki persiapan di sini, maka dia beruntung. Makanya Allah jadikan negeri ini negeri persiapan. Watazawwadu, berbekal. Berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita. I'malu, teruslah beramal, kata Allah. Beretos dan beretos, i'malu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ya, katakanlah oleh Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian, bekerjalah, beramallah terus. Allah akan menilai amalan-amalan kalian. Allah akan menilai amalan-amalan kalian. Bahkan Allah perintahkan kita, fastabiqul khairat, berlombalah kalian. Wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat. Ya. Allah, ikhwan, kita ini banyak terpukau dengan dunia, dengan kebergemerlapannya, dengan usungan hawa nafsu kita, dengan godaan setan kita, sehingga kita terkadang, ya Allah, otaknya duit. Otaknya bagaimana nanti ke depan saya punya ini, punya itu. Otaknya ambisi ini dan ambisi itu. La ilaha illallah. Dan begitulah memang tabiat manusia. Dikasih 1 lembah, minta 2 lembah. 2 lembah, minta 3 lembah. Tidak ada yang bikin dia kenyang.
kecuali tanah dimasukin ke mulutnya. Maksudnya adalah kematian. Maka ma'asyar muslimin, la ilaha illallah. Ya Allah, semoga Allah tundukkan hati kita. Akhi, sebagai ilustrasi, saya ingin tanya Anda. Akhi, saya ingin tanya Anda. Anda punya 2 anak. Mana yang cerdas? Nih orang tua cerdas yang mana nih? Anda punya 2 anak. 1 PAUD, 1 kuliah. Sekali lagi. 1 PAUD, 1 kuliah. Baik. Lalu Anda perlu mempersiapkan bekal untuk mereka sekolah. Kira-kira yang sekolah di PAUD dikasih berapa? Ya cepat. 2.000, 1.000. Mungkin ya sekitar itu. Tapi yang kuliah. Bisa nyampe 50.000, 100.000, berkali lipat-lipat. Di kuliah, mungkin kuliahnya lama. Apa jauh? Bayarannya juga lebih tinggi, PAUD dan kuliah. Oke? Maka orang tua yang cerdas, dia akan berikan yang PAUD sedikit, yang kuliah besar. Karena kepentingannya berbeda. Naam. Maka sebaliknya orang tua yang idiot. Saya katakan idiot. Coba, yang PAUD 100.000, yang kuliah 2.000. Itu idiot. Sama saja bodoh. Sama saja bodoh. Antum kasih yang PAUD 2.000, yang kuliah 2.000. Gubrak. Bodoh. Allahu Akbar. Saya ingin tanya. Mana persiapan yang harus lebih kita dahulukan? Kehidupan yang hanya untuk 60 tahun, 70 tahun, atau untuk yang lebih abadi? Sama saja bodoh Anda. Sama saja bodoh. Apalagi Anda lebih pentingkan yang PAUD. Pentingkan yang 60-70 tahun. Anda idiot. Makanya kata Nabi idiot. Ajis. Ya. Lihat dunia. 60 tahun. Oke. Dalam 1 hari. 1 hari di dunia, akhi, cuma 24 jam. Seakan-akan kita ini baru kemarin udah duduk. Ternyata sudah duduk lagi. Begitu cepat. Cuma 24 jam. Itu pun berjalan cepat sekarang. Sementara 1 hari di akhirat. 50 alfasah. Miqdaruhu. Takarannya seperti 50.000 tahun. Kalau sudah masuk surga atau neraka. 1.000 tahun. Ka'alfisanatin. Coba saya ingin tanya. Mana yang persiapan yang lebih kita dahulukan? Untuk persiapan sehari yang 24 jam. Atau persiapan seharinya 50.000 tahun. Ayo hitung. Yang matematikanya bagus pasti masuklah. Kecuali yang matematikanya dulu nilainya kecil. Dia lebih persiapan untuk 24 jam. Dia tinggalkan untuk 50.000 tahun seharinya. Pakai otak kita. Makanya Nabi bilang al-kayyis, orang cerdas. Orang cerdas. Ya, maka jangan samakan PAUD dengan kuliah. Sebagaimana jangan samakan dunia dengan akhirat, dan bahkan lebih dari itu perumpamaannya. Ya, maka ma'asyar muslimin, ya Allah. Jadi kita ini hidup di dunia, akhi. Coba ingat bahwasanya kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Allah berikan dunia, alhamdulillah. Enggak pun enggak ada masalah. Bagiku tidak ada masalah. Ya. Dunia luas, dunia sedikit tidak ada masalah. Karena progres dan program utamaku bukan ngejar ini, tapi ngejar akhirat dan akhirat. Untuk persiapan hari yang lebih panjang. Baik semi panjang di alam kubur ataupun sangat long time yang abadi, yaitu alam akhirat. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, awas hati-hati. Sementara akhi, jangan juga kita bodoh. Saya ingin tanya, mana yang lebih besar? Barangkali antum baca-bacanya kurang bagus. Anda ingin tanya antum, siapa namanya? Ridwan.
Mana yang lebih besar? 1 apa 99? Ustaz kok ngetes saya kayak anak PAUD Ustaz. Ya. Mana yang lebih besar? Pak 1 apa 99? Tentu saja semuanya akan anak SD kita akan bilang, anak PAUD kita bilang 99 lebih besar daripada 1. Tapi betapa banyak orang yang mengatakan lebih besar 1 daripada 99. Sehingga dia lebih perhatian dengan yang 1 dan dia tinggalkan 99. Bodoh kan? Idiot. Apa kata Nabi SAW? Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah khalaqar rahmah. Yauma khalaqar rahmah, khalaqa mi'ata rahmah. Allah tatkala menciptakan rahmat, akhi. Allah tatkala menciptakan rahmat, Allah ciptakan berapa? 100 rahmat. Allah ciptakan 100 rahmat. Lalu Allah turunkan ke dunia cuma 1. Jadi dunia dan seisinya ini yang memukau dan gemilang ini, gemilau ini cuma 1 rahmat. Cuma 1 rahmat. Itu pun sudah dibagi-bagi. Si Blekok Korun sudah ngambil banyak. Donald Trump sudah ngambil banyak juga. Ada Allah SWT kasih hidayah. Naam, orang-orang kafir masalah sudah dibagi-bagi. Yang 1 rahmat ini antum dapat berapa persen? Juta, 0 kali. Saya yakin di ATM antum nggak sampai 1 miliar. Ya, iya. Yang 1 rahmat ini pun dibagi-bagi. Sementara Allah simpan dengan rapi untuk orang-orang yang beriman 99 rahmat. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nggak mungkin kebayang. Akhi, nggak mungkin kebayang. Makanya jangan, Masya Allah. Cuma betapa banyak orang yang idiot. Lebih mengatakan 1 lebih baik, lebih besar daripada 99. Sehingga perhatiannya kepada yang 1 dunia ini, otaknya, tenaganya, uangnya, perhatiannya mikirin yang 1 ini. Lupa dengan yang 99. Na'udzubillah. Sibuk dengan dunia. Akhirnya dia pun terjerumus. Ikhwan, kalau sudah sibuk dunia, pasti akan dia terjerumus kepada syahwat, hawa nafsu. Dunia itu membuat kilau. Sehingga subhanallah terkadang kita halalkan segala cara. Naam, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, oleh pendengarannya, oleh matanya, oleh kemaluannya, oleh perutnya. Ya maaf ya, saksikan saja orang-orang kafir bagaimana. Makanya Allah katakan innalladzina kafaru ya'kulun. Orang kafir itu cuma sekedar makan-makan tok di dunia ini. Ya'kulun, sekedar mereka makan, wa yatamatta'un, dan bersenang-senang di dunia ini dengan gemilau dan kemilau yang ada dia yang miliki dari kemegahan dunianya. Fannaru maswal lahum. Ya. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana mereka binatang. Mereka seperti binatang yang makan di dunia ini. Sementara fannaru maswal lahum, neraka tempat kembali mereka. Ikhwani fillah hazakum, ayo cerdaslah, kata Nabi, ngajak antum jadi orang cerdas. Sementara ma'asal muslimin, dunia itu juga adalah hina di hadapan Allah. Ya Allah, akhi. Saya ingin tanya, kalau sudah ada bangkai penuh dengan belatung di depan, antum ambil gak? Semangat gak? Begitulah kondisinya. Ada gak yang jualan sayap nyamuk di pasar? Ada gak sayap nyamuk? Justru kita jualan obat nyamuk supaya dimatiin. Jualan sayap nyamuk gak ada. Begitulah harga dunia di mata Allah. Makanya dunia tidak punya harga. Ya Allah kasih semua, yang gak mau pun Allah kasih. Yang gak sujud pun Allah. Semakin gak sujud semakin dikasih oleh Allah. Dina. Ya. Maka subhanallah ma'asyar muslimin. Itulah gambarannya. Oleh karena itu ikhwan, Rasulullah tidak punya kepentingan dengan dunia. Rasulullah tidak punya kepentingan dengan dunia. Dia nyaman kalau hari ini masih ada makan. Sehat, aman. Esok hari sudah serahkan sama Allah. Karena Allah sudah yakin. Ya. Kita sudah yakin Allah sudah menjamin. Antum tuh kenapa masih hidup? Jatah rezekinya belum habis.
jatah dunia untuk melemah seterusnya. Makanya ikhwan, jangan sampai mindset kita dunia dan dunia. Walaupun tentu saja ya kita tidak meremehkan juga. Karena di sana ada perkara-perkara dunia yang bisa membantu kita untuk menuju negeri akhirat. Bukan artinya kita tinggalkan dunia tidak berusaha, kaya pun mulia. Sekarang yang masalahnya bukan kaya atau miskin. Masalahnya apa mindset Anda? Apa progres Anda? Ya, maka dengan kemiskinan Anda raih surga dan akhirat yang bahagia. Dan dengan kekayaan ketika Allah takdirkan Anda kaya, raih surga dan subhanallah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hina, ikhwan. Oleh karena itu ya, jangan sampai hati kita ini disimpan dunia di sini. Jangan sampai di otak kita cuma dunia dan ambisinya dunia. Haus. Ya, yang tidak pernah merasa kenyang. Ya Allah, semoga Allah jaga hati kita. Kita tundukkan. Ya Allah, makanya di antara doa Nabi, la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia merupakan perkara utama yang perkara semangat kami yang paling utama. Tujuan utama kami tidak. Wala mablagha ilmina. Begitu juga bukan, yaitu pusatan ilmu dan pengetahuan kami. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini namun akhi, dunia itu menipu. Makanya Allah bilang apa? Mata'ul ghurur. Allah sebutkan akhi, dunia itu dua mata. Pertama mata'un qalil. Ya, perhiasan yang sangat sedikit, little, sangat sedikit sekali. Sementara di akhirat perhiasan yang sangat banyak. Namun yang sedikit ini musibah. Mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu kita. Gurur menipu kita. Subhanallah. Sedikit tapi menipu masalah. Sedikit tapi menipu masalah. Ya, sementara akhirat banyak dan dijanjikan atas kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena namun itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Karena tadi hawa nafsu kita dorongnya ke dunia. Setan memove supaya kita ambisi dan cinta dan terus ambisi dunia. Sementara dunia sendiri memukau. Nabi katakan inna dunya hulwatun hadirah. Khadirah. Dunia ini sangat manis dan begitu memukau. Fatakut dunia. Tapi Nabi bilang takutilah oleh kalian dunia. Watakun nisa. Sebagaimana kalian hendaknya takut kepada wanita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Allah, semoga sekali lagi kita ini cerdas. Allah tundukkan hati kita, ikhwan. Jangan sampai kita tertipu dengan kemilau dunia dan dunia. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ya, namun sekali lagi bukan artinya ini kita tidak mencari dunia. Ya, bukan artinya kita tidak berusaha. Bukan artinya kita ya sudah kalau gitu udah miskin saja. Tidak juga. Boleh. Tapi hendaknya mindset kita akhirat dan akhirat. Sehingga ya di perjalanan mencari dunia kita tidak lampaui batasan Allah. Karena banyak orang di atas ambisinya perjalanannya rusak. Yang ini korupsi, yang itu riba, yang itu judi, yang itu jualan khamar. Dan seterusnya. Perjalanannya tidak baik. Dan nanti ketika dunia sudah ada, ima dia kekang, merege hesek, bakhil, dia tidak keluarkan di jalan Allah, atau dia belanjakan di jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Yang ini beli apa? Beli cewek. Pinggir jalan. Hah? Kalau beli ceweknya dinikahin sih boleh. Ya, beli cewek jajan-jajan di luar. Ya, yang ini beli khamar. Yang itu ya beli ini dan itu, na'udzubillah. Dia belanjakan di jalan syaitan. Allahumma musta'an. Ya Allah, semoga Allah tundukkan hati kita. Nah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa bekerja beretos untuk persiapan hari setelah kematian. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun, hari ini kita beretos, berbuat dan bekerja menanam. Wa ghadan hisabun, esok hari kita akan ada perhitungan. Hari ini kita beramal, man amila salihan, Allah berulang-ulang. Wa man ya'mal minas salihat wa amilus salihat i'malu. Hari ini memang untuk beramal, akhi.
Beramal untuk dunia? Bukan. Untuk akhirat. Dan kalau antum beramal untuk akhirat, janganlah takut dunia akan ikut. Tapi kalau antum beramal sekedar untuk dunia, jangan harap akhirat bisa ikut. Sekali lagi, kalau antum beramal untuk akhirat, dunia pasti ikut. Ya. Namun tentunya fluktuatifnya Allah yang ngatur. Besar kecilnya Allah yang ngatur. Minimal hati kita tenang. Tapi kalau antum beramal untuk dunia, hati galau, akhirat gak ikut, dunia pun kadang gak dapat. Ruginya berapa kali itu? Nah, beramal. Dan beribadah, akhi, jangan sempit dong. Beribadah bukan hanya antum sholat, bukan hanya antum ke masjid, bukan antum puasa. Seluruh hiruk pikuk kita bisa ibadah. Sering saya contohkan, ibu-ibu bikin nasi goreng itu ibadah. Ibu-ibu nyuci tuh anak, ya, baju anak, baju suami ibadah. Nyapu rumah ibadah. Masya Allah. Antum pergi ke kantor ibadah. Ya, naam, mencari rizki. Buka warung, buka toko. Ke pasar, dagang, ibadah. Bila diniatkan untuk Allah. Karena Allah dan mengejar negeri akhirat. Allah indah sekali. Sehingga tidak ada ambisi. Ya, kita jalani aja sudah sebabnya. Karena kita ini hanya punya sebab. Hakikatnya Allah. Jalani aja sebabnya. Dan gak usah pusing, gak usah pusing ikhwan. Makanya saya sering bilang, untuk urusan dunia, antum masih bisa bilang gimana nanti. Gimana nanti? Ada Allah kok. Yang maha kaya, yang maha memberi, yang maha. Dan kita tidak boleh tidak yakin dengan Allah. Tapi urusan akhirat harus tidak boleh, akhi. Urusan akhirat harus bilangnya nanti gimana. Jadi kalau urusan dunia, antum bilang masih bisa bilang gimana nanti. Gimana ikhwan? Ya gimana nanti. Tapi urusan akhirat dibalik. Nanti gimana? Nanti gimana aku di surga? Gimana aku di hari kiamat? Gimana nanti aku di kuburan? Bukan nanti gimana? Gimana antum akhi urusan? Ya nanti gimana aja? Gimana nanti aja di kuburan? Jangan gitu. Ya. Gimana tuh? Ya gimana nanti aja di hari kiamat, tenang aja lah. La astagfirullah nanti. Jadi sekali lagi, untuk urusan dunia, antum masih mungkin bilang nanti gimana nanti. Tapi urusan akhirat, jangan antum bilang gimana nanti. Harus antum bilang nanti gimana. Sehingga kita terdorong untuk beramal. Nah sebaliknya kata Nabi, wal ajiz, orang yang lemah. Otaknya idiot, otaknya tidak berakal. Atau tidak sehat akalnya. Tidak cerdas kata Nabi. Wal ajiz, manittaba hawa nafsa hawa. Yang dia mengikuti hawa nafsunya, nggak cerdas dia. Ya, dia terkabur tertipu dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang fata morgana, sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, hawa. Ya Allah, apa yang dia inginkan, dia lakukan. Sehingga subhanallah ikhwan, pengikut hawa nafsu, lihat cek. Allah, ya. Melesat dari batasan-batasan Allah. Dari mulai mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan dalam agama. Maksiat. Ya Allah, yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dilihat haram, yang didengar haram. Maaf, kemaluannya juga melakukan perbuatan haram, langkah-langkahnya haram. La ilaha illallah ya Rabb. Ya, oleh karena itu ikhwan, dan mereka langgar batasan-batasan pagar-pagar Allah. Maka masyaallah muslimin, ini orang lemah. Menertawakan dirinya sendiri. Menghinakan dirinya sendiri. Dengan subhanallah mengikuti hawa nafsunya. Sementara watamanna ala Allah. Sementara dia pun punya angan-angan dan berharap kepada Allah kebaikan. Ini seperti pungguk merindukan bulan. Pengen selamat, pengen surga, tapi jadi alay. Maaf ya. Coba ditanya itu para jablay itu misalkan, atau orang-orang yang pelaku maksiat, mau surga enggak? Pasti jawabnya mau surga. Hanya angan-angan. Coba yang ditangkap narkoba ditanya, antum mau masuk surga tidak? Pasti jawabannya mau masuk surga. Hanya angan-angan. Para koruptor itu ditanya,
Mau masuk surga enggak? Oh, pasti jawabannya mau masuk surga. Tapi sekedar angan-angan. Sementara dia terkelaburi oleh hawa nafsunya. Hasbunallah. Ya. Tidak ada yang menjamin dirinya selamat, ikhwan, kecuali Allah yang diberikan taufik oleh Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Allah senantiasa memberikan kita jalan petunjuk, ketakwaan dan kesucian dan kecukupan. Semoga Allah tunjukkan. Makanya ikhwan, doa yang paling sering antum ucapkan, Nabi senantiasa ucapkan, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Wah, yang membolak-balik hati, yang membolak-balik jiwa. Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah aku atas agama dan ketaatan kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa saya mengingatmu, bersyukur kepadamu dan terus bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan seterusnya. Ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hatiku setelah engkau sesatkan aku. Setelah engkau berikan aku petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berikanlah kepada aku rahmatmu. Engkau Maha Pemberi segala sesuatu. Wallahu taala alam. Itu barangkali ikhwan yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat bagi kita. Semoga ya Allah tundukkan hati kita. Semoga Allah berikan kita keikhlasan. Semoga Allah terima amal soleh kita di hari ini. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masih ada waktu lagi? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana ungkapan belajar harus ada gurunya, sedangkan saat ini belajar kajian sunnah hanya melalui media sosial karena kondisi dan lingkungan yang jauh dari sunnah. Syukran Ustaz. Pertanyaan bagus. Ini tidak kontradiktif. Bagaimana belajar harus ada gurunya sementara sekarang online? Itu ada gurunya berarti. Kayak sekarang antum nih sedang belajar dengan kita, ya, yaitu sekarang namanya berguru. Dan itulah sekarang perkembangan zaman dan alhamdulillah, ya, dengan izin Allah, ya, sekarang kita bisa, masya Allah. Dulu mungkin kalau ingin datang ke majlis, ya, dan tidak mungkin kita datang ke majlis, ya sudah nggak nuntut ilmu. Sekarang masya Allah, ya, antum di zaman kendati pun tidak mampu datang ke majlis, ya, entah karena jarak atau karena sekarang pandemi dan seterusnya, ya, naam, masya Allah ada kesempatan ini termasuk talaqi dengan guru. Hanya saja tentunya ketika ada kesempatan, ya, satu saat misalkan kemari dimudahkan duduk di majelis ilmu berserta kaum muslimin, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, tentu saja itu tidak ada tandingnya. Ya, itu banyak keberkahan dan banyak faktor-faktor yang sangat gagah di balik datangnya kita ke majelis ilmu, ya, melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Naam. Bismillah Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya wanita yang menikah dalam keadaan sedang mengandung atau hamil di luar nikah? Syukran Ustaz. Haula wala quwata illa billah. Pertanyaan ini berulang-ulang. Ya, na'am. Nas'allahu salam. Semoga Allah selamatkan kita. Berbeda khilaf para ulama, ya, tentang wanita yang hamil di luar nikah, ya, lalu dinikahkan. Jelas tidak ada perselisihan kalau ini dinikahkannya kepada yang selain yang menzinainya, haram, tidak boleh. Khilaf tentang bagaimana yang menikahkannya kepada yang dinikahinya menzinainya, yang menikahkan yang menzinainya, naudzubillah, ya. Maka na'am, mazhab Syafi'i dan yang lainnya membolehkan, ya, kalau yang menikahkannya yang menzinainya, dengan tanpa menyandarkan anak yang di perutnya itu disandarkan kepada bapaknya, tidak boleh. Tidak menyandarkan anaknya kepada bapaknya yang menzinahinya, walaupun itu bapak maininya, tapi dicucurkan dalam keadaan tidak halal, zina. Ya, nah, wallahu alam, itu pendapat sebagian ulama boleh, ya, walaupun wallahu alam lebih hati-hatinya adalah, ya,
ya lebih hati-hati, hendaknya bersabar, atau dinikahi secara ini saja, secara apa namanya, suri saja, apa namanya, secara zahir nampaknya dinikahkan, ya. Nanti setelah dilahirkan, baru setelah itu dinikahkan ulang. Itu lebih bagus, itu lebih bersih, ya, itu lebih bersih, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Apakah memakai parfum buatan Prancis, Jerman, dan Itali yang mengandung alkohol hukumnya haram, Ustaz? Syukron. Kalau diminum haram. Ya. Kalau parfumnya diminum haram. Tapi kalau parfumnya hanya sekedar dipakai di baju, ya insya Allah boleh. Atau di badan boleh. Parfum yang mengandung alkohol boleh dipakai. Tapi jangan diminum. Karena haramnya minum. Ya haramnya diminum. Ya, sebagaimana antum pakai ketika luka dipakai alkohol. Ya, kalau alkoholnya diminum nggak boleh. Tapi pakai luka boleh. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Boleh tidak mengadakan perkumpulan dengan tujuan silaturahmi, tapi diisi dengan bacaan Al-Quran secara bergiliran? Syukran, Ustaz. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau rutin nggak boleh. Khawatir jadi sunnah. Kedengeran nggak pertanyaan itu? Kedengeran ya? Kalau sesekali silahkan. Ya, untuk misalkan keluarga gitu. Ya. Kalau rutin tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tujuannya belajar boleh. Sekarang kalau berulang-ulang tapi tujuannya belajar. Contoh antum kumpulkan semua keluarga. Sebulan sekali. Baca Quran satu persatu. Tapi tujuannya belajar. Sip, is okay. Tapi kalau tujuannya bukan belajar, ya, maka sesekali silahkan. Tapi berulang-ulang tidak boleh. Dan jangan itu dianggap sunnah. Karena kalau dianggap sunnah, dengan silaturahmi, dengan cara seperti itu jadi bid'ah. Nah, maka tinggal dirubah niatnya saja. Kalau mau adakan pengajian bulanan dengan keluarga, apa judulnya? Judulnya belajar baca Quran. Hadirkan satu guru. Baca kamu, baca kamu, baca kamu, begitu. Nah. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Tetangga rumah saya merokok di lingkungan rumah. Saat itu istri saya lagi batuk-batuk. Terus saat ditegur, tetangga saya malah marah dan sempat mau ribut. Ustaz, apakah saya berdosa, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, itulah fenomena di hari ini. Orang yang merasa bersalah tidak merasa bersalah. Ya, terkadang orang yang terdolimi malah didolimi. Namun tentunya kita mencari aman. Maksudnya jangan sampai terjadi keributan. Ya, karena keributan lebih buruk dari sekedar dia melakukan maksiat tadi. Maksudnya ya apa namanya, dia pun maksiat di atas hawa nafsunya tadi. Maka dalam kondisi seperti ini sudah, ya kita menghindar. Ya, pertama alhamdulillah, kalaupun kita bisa sampaikan nasihat dengan cara yang baik, diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah, itu bukan urusan kita. Ya, dan kita doakan saudara kita. Yang kedua ya sudah hindari. Berarti jangan istri antum dekat ke orang tersebut. Ya, biarlah di kamar, biarlah di rumah. Jaga, ya jangan sampai mendekati orang-orang yang merokok. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau kita di jalan melihat orang yang meminta-minta sering di lampu merah, tapi kita tidak memberikan sedekah karena dalam pikiran Anda mereka sebetulnya mampu bekerja? Apakah Anda berdosa, Ustaz? Wallahu a'lam. Naam. Itu memang ya, pertama akhi, astagfirullahaladzim, jangan sampai minta-minta jadi profesi. Ini masalah kan. Masalahnya minta-minta jadi profesi, padahal dia mampu bekerja yang lain. Jadi profesi, itu yang pertama. Yang kedua, ya banyak kabar tentang, maaf ya, sebagian mereka yang subhanallah sebetulnya adalah karena tadi itu, karena sudah jadi profesi, akhirnya itulah penghasilannya, dan penghasilannya tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memiliki masya Allah harta yang lumayan, ya itu adalah wasilah minta-minta, dan ini haram, tidak boleh. Ya, maka nah,
boleh, tidak dosa bagi kita. Pastikan ketika kita memberi kepada orang yang sangat butuh, ya, dan kita tahu bagaimana dia adalah orang-orang yang butuh di mata kita. Nah, insya Allah tidak dosa. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana mempraktekkan sikap muraqabah Ustaz, walau sudah tahu bahwa harus merasa diawasi Allah, tapi sangat sulit sekali untuk mempraktikkannya Ustaz. Nah, karena ya sangat sulit memang betul, karena ini derajat tertinggi. Naik gunung kan susah. Apa antum bilang naik gunung itu mudah, terjal begitu, susah. Itulah derajat yang tertinggi. Sementara ihsan, muraqabah, derajatnya Islam, naik di iman, naik lagi ihsan. Ini adalah derajat gunung puncaknya. Ya iyalah, butuh mujahadah. Enggak begitu. Karena hadiahnya gede, akhi. Hadiahnya surga. Hadiahnya kebaikan dunia. Ya, maka ya memang butuh perjuangan, butuh berdoa yang kuat. Ya, butuh hadirkan keutamaan ihsan. Ya, butuh mujahadah, bersungguh-sungguh. Ingat negeri akhirat. Ya, ingat dosa dan pahala. Ingat nikmat Allah, kita ini dikasih nikmat untuk dekat, bukan untuk jauh. Dan seterusnya. Ya, maka ma'asyarul muslimin, na'am, bahwasanya sampai kepada derajat ihsan tidak santai. Tidak santai, ya, tapi butuh kesungguhan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara melindungi keluarga kita dari sifat zuhud? Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Zuhud itu sebelumnya, zuhud itu Masya Allah, akhi. Zuhud itu tingkatan orang yang berkepentingan dengan akhirat yang paling tinggi. Orang yang berkepentingan dengan kepentingan kepentingan akhirat yang paling tinggi itu zuhud. Di sana ada wara, kemudian zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Bukan meninggalkan kaya atau meninggalkan harta, tidak. Terkadang ya kaya manfaat di akhirat, Masya Allah. Ya. Nah, zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat. Nah, orang zuhud itu cerdas. Karena setiap dia melakukan atau apapun yang ada pada mereka, mereka pikirkan ini manfaat gak di akhirat. Saya ini ngomong manfaat gak di akhirat. Saya ini beli mobil manfaat gak di akhirat. Saya ini beristri lagi manfaat gak di akhirat. Jadi di otaknya senantiasa timbangannya manfaat di akhirat atau tidak. Itu zuhud. Kalau dia kiranya tidak manfaat, bahkan bisa menyibukkan dia. Bahkan ketika dihisab dia pelengak-pelengok nanti, tidak bisa jawab, waduh, musibah. Karena setiap yang kita miliki, hatta jam kita, hatta peci kita, hatta kacamata yang antum pakai itu. Sampai jarum di rumah antum pasti ditanya. La ilaha illallah. Ya, begitu ambisinya kita dengan dunia, dan dunia sementara jarum di rumah kita ditanya. Makanya orang miskin masuk surganya cepat, akhi. Yang ditanya cuma becak satu. Yang ditanya cuma ontel. Mending kalau punya ontel, jalan kaki. Yang ditanya cuma jepit, sendal jepit yang dipakai. Antum ditanya apa? Allah musta'an. Ya. La haula wala quwwata. Kita yang ditanya apa? Mobil berapa? Istri berapa? Ya. Rumah berapa? La haula wala quwwata. Astaghfirullahaladzim. Ya, semoga Allah selamatkan kita di atas hisab kita. Ya, maka zuhud adalah senantiasa berpikir bagaimana ya kita bisa, ya bagaimana seluruh apa yang di sekitar kita manfaat di akhirat. Ustaz, satu lagi aja. Assalamualaikum. Nah, apa yang dikatakan al-muqarrabun itu? Oh, al-muqarrabin. Oke.
Ya, terima kasih Ustaz. Makasih, barakallahu fiik. Aywa. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-muqarrabun. Dalam surat Al-Waqiah. Dan dalam beberapa surat yang lain. Al-muqarrabun singkat saja adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan yang wajib. Itu muqarrabun. Jangan tanya sholat subuh jam 3 sudah bangun. Ngapain? Kencing? Bukan sholat. Sholat malam. Ya. Jangan tanya puasa Ramadan. Masya Allah. Senin Kemisnya. Bahkan Daud dia lakukan. Jangan tanya zakat. Setiap hari infaknya keluar. Begitu juga sebaliknya, jangan tanya perbuatan haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Jangan tanya haram, akhir. Jangan tanya zina, lihat cewek dia tundukin pandangan. Jangan tanya khamr, rokok aja dia nggak isep. Bukan hanya perbuatan haram, hatta yang makruh dia tinggalkan. Naam, maka ma'asal muslimin, itulah muqarrabun. Orang yang hanya atau bukan hanya semangat dengan yang wajib, dia pun yaitu bersungguh-sungguh dengan yang sunnah. Bukan hanya semangat meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh dia tinggalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.